Shalom Genapers, selamat sore. Hari ini kita mau kembali beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau bawa ibadah ini dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Pada setiap kami Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau genapi Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami tetap berada di sini dan menonton ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujilah hamba-hamba-Mu Tuhan. Cobalah aku
Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa firman ini dalam pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkur di kakimu Tuhan. Tersungkur
Shalom, salam sejahtera untuk kalian semua, adik-adikku, anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun, yang mengarahkan langkah-langkah hidup kita untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan tentunya. Nah, kira-kira menurut kalian, kosakata apa salah satunya yang populer, yang terkenal di antara anak-anak muda? Coba. Kosakata yang sering kita dengar. Oke, saya sebutkan saja ya, satu yang akan menjadi salah satu topik bahasan kita pada saat ini, yaitu gaul. Ya kan? Seringkali kita mendengar pada ungkapan anak gaul. Dia seorang yang gaul, seorang yang keren, seorang yang populer. Nah, kira-kira apa sih yang dimaknai gaul? Seorang dikatakan gaul, tentu kita sebagai orang percaya harus memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga tidak boleh pemahaman yang diyakini dimiliki oleh dunia itu juga kita miliki sebagai orang percaya. Kita baca dalam Roma pasal 12, dalam Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sampai di sini dulu ada pernyataan Tuhan yang disampaikan melalui Paulus kepada setiap orang percaya untuk kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Nah, dalam hal ini tentu termasuk tentang definisi dari kata gaul itu sendiri, yang Allah tidak menginginkan untuk kita menjadi serupa dan sama dengan dunia. Sehingga menurut definisi firman Allah, anak gaul tentu tidak boleh sama dengan dunia maknanya. Kalau dunia katakan, oh anak gaul itu ia harus populer dengan cara-cara yang tidak benar, terkenal dengan gayanya yang uraan, suka omong kotor, ini anak gaul. Kalau engkau tidak menggunakan bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan seperti ini, engkau bukan anak gaul. Padahal ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ungkapan cemooh, ungkapan kotor. Tentu kita sebagai anak Allah tidak boleh meniru sebuah perilaku semacam ini. Atau anak gaul itu karena dia seorang yang konsumtif. Tahu konsumtif ya? Yang gemar melakukan pembelanjaan, mengeluarkan uang tanpa mengerti lebih jauh mana kebutuhan, mana keinginan, dan tidak lagi disesuaikan dengan keuangan yang kita miliki. Sehingga kemudian terjadi menuntut orang tua, mendesak-desak orang tua, aku ingin beli itu pak, si A itu punya barang ini bagus, handphonenya keren, apa handphoneku sudah jadul. Padahal kalau dilihat masih memungkinkan, cukup, masih mampu untuk melakukan aktivitas daring misalnya. Tetapi kita demi untuk terlihat gaul, supaya keren, harus mengikuti tren terbaru, dan kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan orang tua kita, kemampuan keuangan kita sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ataupun gaul seringkali dimaknai dengan pergaulan yang bebas, yang aku mau. Konsumsi narkoba, merokok, biar kelihatan gaul, biar kelihatan keren. Padahal semua itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ataupun melakukan seks bebas, menonton film-film porno, sesuatu yang tidak Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan orang percaya, yang kalian harus tahu sebagai anak-anak Allah. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menjadi anak gaul di hadapan Allah Bapa kita. Ukuran bagi orang percaya bukan dunia. Biar kira dunia katakan, oh kamu tidak gaul, tetapi penting mana? Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, lebih penting mana? Penilaian Allah atau penilaian manusia? Suatu ketika rasul-rasul pernah ditangkap karena mereka memberitakan Injil Kristus. Mereka dianiaya, mereka diancam, jangan engkau menyampaikan Injil lagi atau kau akan mengalami yang lebih buruk. Apa yang dikatakan oleh para rasul? Mereka berkata, silahkan pertimbangkan sendiri. Haruskah kami lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada manusia? Nah, demikian juga dengan kita. Mana yang lebih penting? Penilaian manusia tentang gaul itu sendiri, yang harus kamu biar keren, biar kelihatan populer, biar terkenal, ya kamu melakukan hal-hal yang buruk.
biar kamu dikenal. Atau milikilah gaya hidup konsumtif. Ada handphone terbaru, beli handphone terbaru. Ada sepeda motor terbaru, beli sepeda motor terbaru. Beli baju terus menerus. Tidak ada yang salah dengan membeli pakaian. Tetapi kalau kita terus menerus mengikuti tren yang tidak pernah ada habisnya dan tidak menyesuaikan, berpadan, kata kitab suci, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada padamu, maka kita sudah keluar dari kebenaran itu. Karena itu penting ini kita perhatikan. Yang pertama, popularitas karena kita berkualitas di hadapan Allah. Jadilah populer karena kita berkualitas. Bukan karena kita memiliki, bukan karena kita dikenal sebagai orang-orang yang tidak benar, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang nakal. Itu populer. Biasanya di sekolah guru-guru itu mengingat anak-anak yang nakal, kadang anak-anak yang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Biasanya anak-anak seperti itu dikenal. Selain anak-anak yang memang memiliki prestasi, anak-anak yang memiliki kecerdasan, kepandaian, kerajinan. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita, ada di tangan kalian. Kalian mau menjadi populer karena yang mana? Menjadi populer karena hal-hal negatif, atau menjadi populer karena hal-hal yang positif? Kita lihat Daniel, dia populer karena hal-hal yang positif. Seorang anak muda yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya juga mengharapkan kalian menjadi populer, menjadi terkenal karena kalian memiliki kualitas baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Talenta apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kalian? Mungkin bermusik, di bidang olahraga. Marilah kita kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kalian kepandaian, kecerdasan, kembangkan itu. Sebagai seorang pelajar, belajarlah yang baik sehingga kita menjadi populer, menjadi terkenal, bukan karena hal-hal yang negatif. Sekarang kan zamannya orang ingin eksis sebagai sarana aktualisasi diri, tetapi kerap kali dengan jalan yang salah, jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ingin kalian juga menempuh jalan itu, tetapi kalian harus memiliki popularitas di hadapan dunia karena kalian berkualitas, bukan karena hal-hal yang negatif, sehingga kalian dikenal sebagai orang yang memiliki perilaku yang tidak baik. Tetapi seorang anak muda yang terkenal memiliki perilaku yang baik. Paulus pernah memberikan peringatan kepada Timotius, "Hai Timotius, engkau jadilah seorang muda yang kau menjadi contoh, menjadi teladan, bukan karena hal-hal negatif engkau dikenal, tetapi biar kiranya karena hal-hal yang positif engkau dikenal." Dan ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah kita akan disebut anak gaul di hadapan Allah, anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak yang menyenangkan hati Bapa kita. Yang kedua, konsumtif. Ini perlu saya tekankan sejak kalian masih remaja, pemuda. Janganlah kita menjadi orang-orang konsumtif dari segi material. Walaupun tidak salah menikmati berkat Tuhan, tetapi janganlah berkat itu kemudian kita hamburkan untuk sesuatu hal yang tidak jelas. Apalagi kalau kita melakukannya di luar batas kemampuan kita, sampai mencuri uang karena kita ingin beli handphone, mencuri uang karena kita ingin beli sepatu, memaksa-maksa orang tua, bentak-bentak, marah-marah kepada orang tua untuk meminta barang-barang yang diinginkan hanya karena teman kita sudah punya, kita tidak punya. Tidak harus kok kita memiliki. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita memiliki itu, ya sudah, puji Tuhan. Tetapi kalau toh pun kita belum memiliki saat ini karena kondisi keberadaan kita, janganlah kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa konsumtif itu haruslah konsumtif firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Dalam surat, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua.
Mazmur pasal pertama ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah harus yang menjadi pola hidup kita sebagai anak-anak muda. Bukan konsumtif kepada barang-barang, tetapi konsumtif akan firman Tuhan. Setuju? Karena firman Tuhan itu yang akan merubah mindset kita. Pola pikir yang diubah menjadi pola pikir yang benar, berarti saudara tidak jauh dari keberhasilan. Saudara ingin berhasil? Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, dan hiduplah di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin kalian ingin berhasil di masa muda kalian. Dalam segala perbuatan tangan kalian yang kalian kerjakan, dalam segala cita-cita yang kalian kerjakan, kalian ingin berhasil. Salah satunya adalah konsumtiflah terhadap firman Tuhan. Konsumsi terus, baca, renungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian bertanya kepada mentor-mentor rohani kalian, sehingga kalian semakin memiliki wawasan yang teguh akan kebenaran firman Allah, yang itu mewarnai mindset kalian, mewarnai pola pikir kalian, dan menjiwai perkataan kalian, menjiwai perilaku kalian, dan kalian, saya pastikan, tidak akan jauh dari keberhasilan. Dan itu jaminan Tuhan, itu janji Allah di dalam firman-Nya. Ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, maka firman itu akan merubah, mewarnai mindset kalian. Itu yang tadi kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pola pikir. Bagaimana pembaharuan pola pikir itu berubah? Dengan cara memasukkan pola pikir yang baru, yaitu firman Allah. Prinsip yang baru, kebenaran yang baru di dalam firman Tuhan. Tinggalkan kebenaran kita, prinsip kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tinggalkan itu semua, maka kalian akan dibuatnya menjadi anak-anak muda yang berhasil di hadapan Allah. Yang ketiga, menjadi anak gaul. Itu hati-hati dengan pergaulan bebas. Waspada dengan pergaulan bebas. Anak-anak gaul bukan anak-anak yang bergaul dengan sembarangan. Dunia saat ini adalah dunia yang jahat, sangat jahat, yang digambarkan di dalam firman Tuhan seolah-olah seperti pada zaman Nuh, Sodom dan Gomora. Bahkan lebih jahat lagi, anak-anak yang gaul di mata Allah bukan anak-anak yang bergaul dengan sembarangan, bukan anak-anak yang larut dan hanyut dalam arus pergaulan bebas, tetapi anak-anak yang menjaga pergaulannya, kemurnian hatinya di hadapan Allah. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, supaya engkau menjaga kemurnian hatimu. Kemurnian hati harus dijaga sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau memang tidak sesuai dengan kebenaran firman, aku mau tinggalkan ya Allah, aku tidak mau bergabung dengan mereka. Mungkin mereka katakan, oh dasar lu anak kolot, dasar lu kampungan, kamu tidak merokok, kamu tidak konsumsi narkoba, kamu tidak mau nonton film porno bersama kami. Silakan, biarkan. Kita tetap mau mengasihi mereka, tetapi tidak mengikuti pola hidup mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena itu, menjadi anak gaul adalah menjaga pergaulan kita di hadapan Allah. Kita selalu tahu ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang mengawasi langkah hidupku. Ketika mungkin kita sendirian di rumah, kita tergoda untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. No, ada Tuhan di tempat ini yang mengawasi, yang memperhatikan hidupku. Ketika kita tidak ada di rumah, orang tua kita tidak memperhatikan kita, kita diajak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ingat, ada Tuhan di sini. Ada Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, yang selalu mengawasi segala perilaku, langkah, perkataan kita. Karena itu mari, jadilah gaul di hadapan Allah. Ini sangat penting yang saya sampaikan dengan penuh kasih di hadapan kalian. Karena saya ingin kalian berhasil dalam segala sesuatu. Cara khusus di masa muda kalian, kalian memuliakan nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kali ini, untuk menjadi arahan tuntunan bagi kalian bagaimana menjalani sebuah pola hidup yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama tadi saya katakan, mari jadilah kita pribadi-pribadi yang populer, yang dikenal karena kualitas yang kita miliki.
Berprestasilah kalian di sekolah kalian, dalam bidang minat bakat yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kalian. Kembangkan itu. Jangan kita menjadi populer karena hal-hal yang negatif. Kedua, mari kita menjadi pribadi yang konstruktif, tetapi bukan akan barang-barang materi, tetapi konstruktif akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengubah mindset, mengubah pola pikir, sehingga kita akan dibuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Yang ketiga, menjadi gaul di hadapan Allah itu bukan berarti bergaul dengan bebas, tetapi jaga perilaku pergaulan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ingat apa kata firman-Nya, hati-hati, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kalian merasa kuat, merasa bisa, enggak apa-apa kok, aku enggak akan ikut seperti mereka. Tetapi lambat laun kalian mungkin akan dipengaruhi dengan gaya hidup mereka, yang suka memaki-maki, yang suka merokok, yang suka tayangan-tayangan video porno, yang suka melawan orang tua. Itu semua karena pergaulan. Kalian itu hati-hati di masa muda kalian. Sekali lagi, jadilah gaul di hadapan Allah yang berkenan kepada Allah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar kiranya firman ini menuntun, mengarahkan kami kembali, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau. Hamba serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan dalam masa muda mereka. Kiranya Kau pelihara mereka dengan kekuatan firman-Mu, buat mereka berhasil dalam segala sesuatu. Berkati kedua orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Lindungi kami dari yang jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.